Shalom Bapak Ibu dimanapun kita berada. Ini hari yang sangat luar biasa karena seluruh pengkhotbah Betani Jakarta berkumpul ingin berdiskusi tentang hal-hal yang terjadi di hari-hari era COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada Ibu Gembala kita, Ibu Elizabeth Muning, Bapak Pendeta Eko Hidayat, Ibu Pendeta Vera Setiawan, dan kami adalah hostnya Bapak Ibu. Dan saat ini kita akan membicarakan tentang hal-hal yang sering sekali terjadi dan menjadi viral di berita-berita, yaitu tentang perceraian dalam rumah tangga di era COVID-19 ini. Apakah bercerai boleh? Apakah umat Kristen atau kekristenan menganjurkan perceraian? Apakah di dalam iman Kristen mempercayai bahwa perceraian itu diperbolehkan oleh Yesus Kristus? Mari kita temukan jawabannya dari pendeta-pendeta besar yang ada di hadapan Anda saat ini. Kita bertanya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh tinggalkan kolom komentar atau boleh telepon line di nomor 0822 62 66 3268, langsung terhubung dengan kontak person tim kami yang akan membahas dan akan menyambungkan ke setiap narasumber yang ada di sini. Itu saja Bapak Ibu dari kami, dan kita siap untuk mendengarkan beberapa pertanyaan, diskusi khusus agar iman kita bisa lebih besar. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Saya undang Ibu Gembala. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh berbincang-bincang melalui online Gereja Betani Jakarta ini. Biarlah semua perbincangan kami boleh menjadi berkat buat semua orang, dan kami percaya biarlah kuasa Roh Allah yang boleh kepada kami mengerti satu persatu, supaya kami boleh mengerti apa yang diperbincangkannya. Dan perbincangan ini boleh hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Diskusi ini sifatnya santai. Diskusi ini sifatnya sersan, serius tapi santai ya. Amin. Bapak Ibu Pendeta semuanya. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya. Ini seperti sesi debat presiden saja sepertinya. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Pendeta semuanya tentang, kemarin saya baru baca berita bahwa di suatu daerah di era COVID ini lonjakan perceraian itu sangat signifikan dan hitungannya sangat tinggi, Bapak dan Ibu-Ibu Pendeta. Saya mau bertanya, kondisi era COVID otomatis ekonomi turun, ekonomi hancur. Boleh tidak menurut Bapak Ibu Pendeta perceraian di dalam iman Kristen? Kan ada beberapa pendeta bilang, oh bercerai boleh, asalkan seperti ini. Ada pendeta juga yang punya mindset, oh tidak boleh sama sekali bercerai. Kalau menurut pandangan dari Ibu Gembala seperti apa? Perceraian di dalam Kristen tidak dibolehkan sama sekali, karena perceraian itu kekejian di mata Tuhan, di mana suatu rumah tangga itu adalah wanita dan pria dipersatukan untuk menikah, dan rencana Tuhan di dalam keluarga itu yang bisa terjadi. Jadi rencana Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan setiap rumah tangga. Oleh sebab itu perceraian dilarang sama sekali dan tidak diperbolehkan untuk bercerai. Jadi Tuhan menginginkan rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang terus sampai maut yang memisahkannya. Sebab kenapa? Ketika kita sudah dipersatukan Tuhan, kita ini adalah di dunia ini, dilihat gambarannya bahwa pernikahan kita di dunia bagus, nanti di surga kita ikut perkawinan anak domba Allah, pernikahan kawin anak domba Allah. Dari situ kita melihat bahwa pernikahan yang kudus adalah pernikahan yang sungguh-sungguh sampai maut memisahkan mereka berdua. Amin. Seperti itu. Ada yang mau ditambahkan dari Bapak Eko atau Ibu Vera masalah perceraian? Nah, ingin saya bertanya lagi, mungkin ke Ibu Vera ya, Bu, cara mempertahankan rumah tangga seperti apa sih?
Kan tadi Ibu Pendeta, Ibu Gembala, Ibu Elizabeth sudah bilang, sekali menikah, sekali seumur hidup, dalam artian dua menjadi satu sampai maut memisahkan. Nah, menurut iman percaya Kristen, cara mempertahankan rumah tangga, apalagi sekarang suaminya sudah nggak bekerja nih, di PHK nih Bu, gara-gara COVID. Itu cara mempertahankan rumah tangga, Ibu kan dari segi perempuan ya Bu ya. Kasih dong tipsnya kepada perempuan-perempuan, ibu-ibu yang sedang menonton, seperti apa tipsnya dari Ibu? Ya, saya akan ambil dari dua sisi. Satu sisi adalah sisi jasmani, ya. Sisi jasmani itu adalah yang pria pakai bajunya celana kemeja, yang wanita itu pakai rok. Itu aja udah beda, ya kan? Belum dalamnya. Jangan ngeres. Bener Bu, saya kan mau angin. Maksudnya dalamnya itu hatinya, ya. cara berpikirnya, mindsetnya, ya. Kalau laki biasanya tuh kalau saya pikir gitu kan, kalau wanita rasanya gitu, dia tuh beda, ya. Kembar saja tidak ada yang sama. Kembar saja saya punya adik ipar kembar. Orang lain tidak bisa tahu, kita keluarga tahu persis sama gitu. Jadi sebenarnya ya kalau dari jasmaninya adalah kita harus persis tahu bahwa pria dan wanita. Wanita bilang pria ada kurang ini nih gitu. Si pria bilang kurang ono gitu ya. Nah itu dipersatukan lah. Tidak bisa dipersatukan. Tidak bisa. Tapi melalui firman Allah, nanti kita akan lihat bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa saling mengisi, ya, jasmaninya itu keseimbangan. Saya selalu senang keseimbangan. Kalau kapal itu ada sayapnya dua-dua. Kalau layangan, nggak tahu apa itu nih layangan, saya nggak pernah main layangan ya masih kecil ya. Singit, layangan singit gitu kan? Kalau nggak benar gitu kan? Nah, jadinya menurut saya sampai sini dulu bahwa harus dipertahankan. Makanya kalau dulu tahun 70-an deh, kalau ada pemuda yang mau konsultasi begitu, pokoknya udah kerja belum? Oh udah, seiman, oh udah boleh, udah selesai. Sekarang beda jauh. Kalau mau konsultasi itu tidak sembarangan gitu loh. Iman yang sepadan, ya cara kan? mempertahankannya cari pasangan yang pasti seiman, tapi sepadan. Sepadan ya kan? seperti apa tuh? Kalau saya S2, lalu suaminya SD, maksudnya nggak sepadan dong. Cara berpikirnya saja sudah jauh begitu, ya kan? Seiman dan sepadan begitu loh. Ini mah yang ekstrimnya kenapa bisa begitu ya kan? Nah ekstrimnya seperti itu, iman sepadan. Lalu cari yang kaya belum tentu. Permintaan sih boleh aja, ya kan? Yang kita lihat banyak sekali, banyak yang dari nol langsung beng, ya nol kan? Pegang dong, pegang. Ini kan nol dong, ya. Nah, karakter nol, pemasukan nol, sayang mami, anak mami nol. Datanglah, yuk kita ke gereja yuk. Datanglah satu, Yesus namanya. Jadi 1.000. Nolnya banyak. Jadi lebih berharga ya. Maksudnya lebih berharga, lebih bisa mengerti apa yang Tuhan mau begitu. Dia ciptakan itu ya memang sudah berlainan lah. Tapi ada juga yang pria pakai baju wanita, yang wanita pakai baju pria. Kan sering-sering kadang-kala ada, Pak mau kemana Pak? Dia mau kesono kesini rapat gitu, rapat ya, rapat gitu ya. Jangan pulang malam-malam, ya kan? Jadi pulang pagi. Nah itu begitu tuh. Gak boleh pulang malam, pulang pagi. Ini tandaan, ya kan? Jadi jangan seriusal lah, serius dangdutan aja dulu. Dangdutan. Saya dari saya cukup sekian. Oke. Terima kasih.
Bu, ini tadi ngomong ini apa? Sekarang kan zaman yang udah jauh berbeda ya. Pria bisa pakai baju wanita, wanita mungkin bisa pakai baju pria. Nah, ada di satu berita, Bu. Ini menikah, Bu. Karena kan sekarang teknologi canggih nih, Bu. Dia dandan, bagaimana rupa. Jadi wanita tuh mungkin tubuhnya mungkin diperketat gitu, gimana? Itu menikah. Jadi pas malam pertama pas tahu ternyata istriku bukan pria. Nah, itu gimana, Bu? Kan udah berjanji kan? Ini kan banyak terjadi tuh di zaman sekarang, sangat memanipulasi ya, nggak tahu ya. Saya nggak ngerti, sangat canggih banget orang memanipulasi. Tapi kan diberkati gitu loh, Bu. Nah, itu gimana ya, Bu? Dalam kekristenan itu Bagaimana? Gimana Ini pada jasmani. Jadi secara kekristenan dia kan seperti menipu orang. Dia kan menikah, walaupun bentuk tubuhnya yang nggak tahu lah diapain lah. Jadi tiba-tiba pas dia pas hari pertama, nah itu kan diberkati. Nah, itu gimana, Bu? Stop ya. Saya mau ambil kata-kata di sini. Kan dia menipu orang gitu ya. Ya, jangan sampai ke orang lah. Orang cuma 2 orang, dia ketipu. Jadi jangan pakai orang ketipu gitu ya. Dia ketipu sebenarnya. Dan itu kemana? Di dalam hati ada feeling, ya kan? Masa bergaul tuh nggak tahu begitu, kecolongan, kecurian. Kayak kalau saya bilang, on lo. Salah sendiri ya, Bu ya. Iya, ketahuan lah, nggak mungkin nggak ketahuan, ya kan? Harus Ketahuan diseleksi, lah. harus diseleksi. Iya. Karakternya, gayanya, cara berpikirnya, cara bicaranya, itu pacaran tuh mesti begitu sekarang. Oh, gitu. Zaman dulu udah pokoknya udah kerja, udah seiman, udah oke lah, boleh lah. Begitu nggak bisa zaman sekarang. Karakternya bagaimana? Nanti keuangan siapa yang pegang? Begitu ceritanya. Jangan ya uang papi, ya Uang mami. uang mami. Uang Tapi mami. uang mami ya uang mami nanti. Apa itu? Mesti disejajarkan, ya kan, supaya Waktu itu Pak Pendeta Eko pernah. Tolong dijelasin, Pak. Pak Pendeta Pak Pendeta Eko uang mani. Waktu pertama ngomong itu tentang kenapa banyak yang bercerai. Iya. Ya, sebab rumah tangga ini sangat riskan sekali. Saya punya rumah tangga, saya nggak bisa kasih. Bu Vera harus ke rumah tangga saya, Bu Nuning harus urus saya, nggak bisa. Sama dinamika lain, logika lain, hukumnya juga berlaku sendiri-sendiri untuk rumah tangga. Iya. Nggak bisa, siapapun nggak bisa ikut campur. Laku sendiri, dia mau ribut, dia mau apa, dinamikanya, logikanya udah beda. Jadi pernikahan itu harus dipelajari, harus dimengerti. Bukan menikah udah selesai, sampai tua harus ada pengertian. Bagaimana? Kalau bilang pernikahan saya cinta, cinta yang bagaimana? Apakah cinta ada? Kalau cinta ada, kenapa orang sekarang banyak yang bercerai? Dasarnya apa mau menikah? Iya. Jadi kalau cinta, saya anjurkan yang bisa tidak bercerai adalah di dalam Yesus. Jadi si suami harus pakai cinta Yesus mencintai si istri. Si istri harus pakai cinta Yesus mencintai si suami. Nah, jadi kalau si istri ada nggak senang sama suami, koreksi cintanya kepada Yesus. Ya, demikian pula sebaliknya. Suami juga mencintai istri. Kalau dia tidak senang lagi harus koreksi pada cinta. Jadi manusia itu ada kekurangan. Kita harus pegang. Kita ditanyakan, apa itu suami? Ya ibu-ibu, memang kalau suami itu singkatan. Artinya semua uang adalah milik istri. Nah, ibu-ibu. Suami, semua uang adalah milik istri. Pegang. Kan dari itu pegang istri. Sedih sih sebenarnya kita sebagai suami ibu-ibu ya. Suami itu harus pinter-pinter. Pintar apa, Pak? Pinter milipin uang. Kalau gajian taruhnya di kos kaki. Di periksa nggak ada. Jadi maka itu di dalam udah bohong betul. satu pernikahan memang istri mau jadi yang pegang semua duit. Emang dari dulunya, dari sononya nggak beruntung dari sononya begitu. Memang Dari zaman Hawa ya. jadi kita perlu mengertian itu benar-benar kalau suami mencintai Tuhan pasti dia sayang istri. Kalau istri yang mencintai Tuhan pasti dia sayang suami. Nah kalau suaminya hanya begitu dia hari ribut, COVID ini soal uang.
Apakah uang itu bisa menjamin kehidupan? Yang banyak uang tetap aja cerai banyak. Ya, Iya, apalagi yang nggak ada uang. Betul. Jadi uang sebetulnya bukan yang membawa kita kepada kebahagiaan. Uang bisa bahagia, bisa bahaya. Iya. Iya kan? Bahaya bagaimana? Dia bisa seperti ada uang ke perempuan lain. Bisa aja. Jadi kalau kita lihat seperti pohon korma, itu bagus cara tanamnya. Pohon korma itu kalau ditanam, bijinya nggak bisa taruh di padang pasir aja. Ketiup angin, muncrat sono, muncrat sini, muncrat sono, muncrat sini, nggak bisa. Dia mesti ditanam di sarung batu. Pas dia mau tumbuh, pada malam dingin, siang panas, tumbuh tuh. Mentok ada batu turun ke bawah. Dia cari itu akar sampai 50 meter. Baru ketemu air di padang pasir. Baru yang ini kuat, yang atas. Dia bongkar, tumbuh. Nggak ada pun korma yang berubah di padang pasir, walaupun di atas pasir. Jadi orang menikah itu harus mengerti. Korma begitu pentil udah manis. Nanti lama-lama manis. Yang tua makin peot, yang jatuh makin manis tuh. Oh gitu ya Pak? Iya. Hukumnya berbeda ya? Berbeda. Jadi dari korma udah ketahuan di sana begitu. Jadi perkawinan suami istri harus dimengerti. Apa tujuan pernikahan ini? Kalau nggak ada susah begini harus saling tunjang. Kalau yang ributin soal duit, ya nggak ada PHK. Istri yang pertama harus menunjang. Ya maka kehidupan ini kalau yang banyak duit, suka saya dengar seorang ibu bilang, wah laki-laki emang anjing. Tuh, kenapa laki-laki anjing? Saya baru tahu prinsipnya. Saya punya teman, dia sakit, ya istrinya sakit demam bolak-balik dulu nih, lagi 5 tahun yang lalu, belum ada COVID. Habis saya pikir oke deh saya kesana. Kesana dia di Bogor. Saya kesana dengan 4 orang, ya pelayan Tuhan, 4 orang pengerja. Ya, udah kesana udah, saya ke rumahnya. Saya Pak, apa yang keluar dia punya ini. Dia punya pembantu. Mbak, Pak Budi ada? Ada, dari siapa? Bilangan dari pendeta Eko. Ya, begitu dia bilang keluar, anjingnya keluar dulu. Anjingnya udah. Anjing Doberman. Wow, menyerang ke kami. Kita keperluan masuk. Keluar deh Pak Budi. XO. Anjingnya ngambil XO. Kayak minuman aja. Diam anjing. Diam, udah dipegang dikasih rantainya gitu, kayak diam gitu. Itu anjing, oke nggak apa-apa Pak Eko, kamu masuk, nggak apa-apa. Cuman dia anjing itu ciumin tiap orang, 5 orang diciumin, kakinya diciumin, cium sana, cium sini, cium sana, cium sini. Maka laki-laki juga suka cium sana, cium sini adalah dia ngomong ya. Padahal saya udah serius loh. Laki-laki mana yang bisa tahan? Iya kan? Iya betul. Suami-suami kalau betul-betul suami itu nggak bisa digurui, saya kasih tahu. Kalau suami dalam kesulitan, datanglah diskusi dengan dia. Kamu bagaimana sih? Lagi COVID gini nggak ada duit, nyatut kayak cari apa sih? Digurui suami. Ya bukan kasih jalan, malah dicela, marah dia. Suami nggak mau digurui benar. Tapi suami anggap bahwa dia yang pegang kendali. Nah, kita bahas tuh suami tidak ya? Untuk pernikahan yang jangan sampai terjadi perceraian, itu untuk gereja-gereja tolong diperhatikan sekali. Ketika orang itu mau berumah tangga, kateksasi rumah tangga itu lebih diperkuat. Jadi istri tanggung jawabnya seperti apa, suami tanggung jawabnya seperti apa, mereka udah tahu bagiannya masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi buat gereja-gereja, buat pendeta-pendeta, ketika buat orang tua, ketika menikahi anaknya, tolong diperdalam tentang kateksasi, ya. Kenapa di akhir zaman ini saya lihat sering kateksasi cuma 2-3 kali nikah. Akibatnya apa? Perjalanan pernikahan terjadi perceraian. Tapi kalau mereka sudah dibekali apa tanggung jawab dan tugas istri apa, tugas suami apa, lebih banyak dikasih lewat firman Tuhan, itu akan membekali dan
meminimalisir Meminimalisir. itu tentang perceraian, jadi agak berkurang. Tapi kalau kita dari gereja, dari orang tua tidak dibekali tentang pernikahan, nah kemungkinan besar akan terjadi perceraian seperti itu. Nah, tadi kita mau bahas dari Ibu. Saya mau tambahkan, tadi ibu kan ibu gembala sidang nih, bukan maksudnya bukan ya. Bukan dan bukan. Saya kan pendeta jalanan dari dukun, dari apa lagi, Khusus paranormal. orang pintar ya kan ya. Jadi Itu kalau orang pintar udah minum tolak angin belum itu? Ibu? Kan orang pintar harus minum tolak angin. mempan ya. Nggak mempan. Jadi boleh juga ibu tambahkan. Iya. Tadi kan ibu menasihatkan, memberikan masukan supaya dibekali begitu kan Iya, ya. betul. Nah itu cuma sampai di jiwa, Iya. ya, Iya. tubuh. Jadi boleh juga masuk ke dalam rohnya, adalah karena roh, jiwa, tubuh kita ya kan. Nah, kasih tahu. Kadang-kala kita lihat suami pulang, nggak salah apa-apa loh, nggak apa-apa loh. Suka begitu nggak? Saya suka begitu. Ya, banyak sekali orang pasti bilang iya kalau jujur gitu ya. Iya. Nggak bilang apa-apa. Kau nggak teman lihat si Richard nih. Dulu gua ngeliat dia nggak apa-apa, sekarang kenapa? Gitu. Ada gitu. Karena di udaranya ada roh, ya kan? Iya. Nah roh jahat itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan ya. Binasa tuh hancur lebur. Udah piring tuh udah hancur, udah nggak bisa di nambel-nambel lagi ya. Iya. Jadi biarlah nanti perceraian itu juga harus dibekali dengan kuasa gelap itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Iya. dia rasakan bahwa kata-kata begitu saja, dia tuh rasanya beda sekali. Kita main praktek deh dengan teori-teori Anda. Jadi ibu tolong tambahkan juga, kasihan mereka. Iya. Dia sudah oke, semuanya oke gitu. Tapi kenapa masih begitu ya? Diajarkan. Di luar itu masih ada kuasa kegelapan. Iya. Tapi biasanya sih yang saya tahu ya, mohon maaf ya Bapak Ibu Pendeta, yang saya tahu tergantung dari pendetanya tuh. Pendetanya yang biasanya katekisasinya adalah paham tentang alam roh atau kuasa kegelapan atau tidak. Karena yang waktu dulu almarhum Pak Yosua, setiap dia ngajarin katekisasi ada pemutusan tuh, kutuk turunan lah, inilah pokoknya dari nenek moyang diputusin semua. Iya. Seperti itu. Ya. Dan biasanya kalau dari, mohon maaf, dari pakar-pakar teologi ya, dia hanya sebatas untuk katekisasi ya Ibu ya. Iya. Jadi tergantung dari at the end-nya pada saat katekisasi itu, si mentor katekisasi ini biasanya dari alam roh atau dia mengerti alam roh atau cuman banyak tentang teolog-teolog seperti itu. Karena di gereja juga waktu itu Ibu Gembala pakai pemutusan juga Bu, biasanya seperti itu. Tidak semua gereja Tidak semua, kadang mengikuti. kadang beberapa. Tidak percaya. Iya itu lah aku pengen Percaya. ngomong tapi nggak berani, biar dia yang ngomong aja. Beberapa gereja tidak percaya untuk hal-hal yang alam roh seperti itu kan Bu. Jadi saya nggak mau ngomong biar dia nanti yang mungkin kena komentar haters. Karena dari YouTube, dari mana-mana, Iya. lalu kita bersekutu, ada KUL, ada FA, ada ya. Dulu tahun 60-70 persekutuan doa gitu ya. Iya. Doa seorang hamba Tuhan itu ketahuan sudah masuk dalam dimensi roh belum? Ketahuan. Juga jemaat-jemaat juga cuma bla 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 bla, udah nggak bisa. Kalau memang dalamnya sudah mengerti, itu akan keluar nanti begitu loh. Jadi saya rasa alangkah baiknya Ibu boleh tambahkan, apalagi kalau memang dulu sudah ya kan. Tapi itu jarang terjadi. Iya, apalagi Selalu gereja-gereja. Ya. itu selalu sudah ada apa tulisannya nih, Iya, materi. ya materi Iya, itu sudah betul. ada, Udah ada ya kan? lembuknya Tinggal langsung. bla 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 gitu loh. Nah sekarang kita tambahkan supaya karena memang di YouTube sudah banyak ada Pak Pendeta bokap Ibu. kita Pak Eko Hidayat ya kan. Lalu ada cicinya Ibu Vera ya kan. Ih sembrut-sembrut dia jalan ih. Jadi saya lebih banyak tahu dari
bapak bokap ini, tahu nggak gitu loh. Iya, jadi baru sekali ya ditambahkan lah. Iya betul. Iya, Ini supaya- berlaku buat gereja-gereja lain juga ya Bu ya yang Ya, kalau mau lah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa juga. Mesti dipaksa, ya kan? Mesti mengalami dulu nanti, baru bilang wah iya gitu loh. luar biasa. Iya, kalau saya dari muda, dari umur 11 tahun ya Pak Iku ya, saya indigo, kita main alam dimensi roh, alam roh dulu ya. Kita udah biasa gitu loh ya, tapi yang lain-lain mungkin ada hamba-hamba Tuhan. Nah, Alah, kayak begitu nonsen, lahir baru pokoknya. Apakah bisa lahir baru kalau ada penghalang? Mana ikatan-ikatan? Diikat saya, contohnya. Boleh nih sekarang. makanya nonton Dimensi Roh tentang kutub turunan oleh Ibu Iya. Pendeta Velasti. Kurang kali begini, Ya. kita tuh di Indonesia banyak suku, banyak tradisi. Ya. Betul. Tradisi diikutin lagi. Iya. Yang lain ikutin tradisi, Iya. lihat tarinya, ya show apa, ya anjing atau kuda atau macam-macam. Iya. Harus lihat hari baiknya, bulan baiknya. Itu yang membuat jadi Yesus nggak mau. Ya, jadi Yesus bilang apa? Ya, jadi dia bilang percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya. betul. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat Iya. manusia. betul. Jadi perintah Allah diabaikan. Jadi kebanyakan. Jadi mereka tidak mengerti tentang kebenaran. Jadi ikutin adat istiadat. Yang mereka percaya dianggap kebenaran. Harusnya kebenaran yang mereka percaya. Iya. Ya, jadi pernikahan coba suku mana? Nanya cocok apa enggak orangnya, hari lahirnya. Iya. Kenapa semua mesti dari sana timbulnya? Akhirnya nggak cocok juga, jadi ribut. Betul. Iya kan? Jadi perkawinan bukan dasarnya kebenaran firman Tuhan, ikuti Tuhan, diikuti tradisi adat istiadat. Jadi ini yang membuat mereka menjadi pertengkaran di dalam kehidupannya. Bisa aja orang tua bilang, lu sih kawin sama dia, udah nggak cocok loh. Udah nggak cocok. Ya, mukanya udah kayak kiong racun begitu, udah nggak cocok. Nah, jadi di sini perasaan-perasaan itu di bawah, tradisi di bawah. Itu yang nggak boleh ikut sahabat Tuhan. Jadi semua orang-orang Indonesia ada banyak tradisi. Ya, lahirnya aja nanti mesti bagaimana banyak. Itulah yang kita harus hindari, tradisi. Oke. Nah, saya ada satu hal mau ditanya lagi. Saya mau kasih peragaan. Oh, boleh silakan Ibu, Ya, silakan. jadi kayak Mike. bilang tadi, Mike. ya, Sorry, Mike. Bapak bilang tadi apa? Ada tradisi begitu kan ya? Iya. Bukan sekedar tradisi saja, sudah ada hubungan begitu, Iya. keterikatan. Contoh sekarang, Minta tolong mic-nya. keterikatan seperti ini loh. Ya. Ya, terus pura-pura aja sakit tahu. Terus Ya. apa tadi? Ikat ini orang. Jadi banyak orang tidak tahu kalau lihat begini aneh ya, itu orang kenapa begitu? Ini kelihatan, tapi dimensi roh, alam roh itu nggak kelihatan. Makanya orang suka aneh, kenapa dia begitu ya? Kenapa dia begini ya? Padahal terikat Iya. dengan tradisi-tradisi yang tadi dikatakan ya kan? Itu hati-hati. Link di sana ada keterikatan. Makanya nggak bakal bener-bener nanti akhirnya ada perceraian juga. Iya. Ini harus dilepaskan, Iya, betul. ya. Cara ngelepasinya adalah Dalam nama Tuhan Yesus. pelepasan, pemutusan, atau hanya sekedar baca firman? Enggak Seperti bisa. itu. Harus di Pemutusan itu ya. Nah, saya juga sering dengar nih. Boleh diminta tolong buka dulu Pak Roy. Saya juga sering dengar nih. Thank you. Pada saat era COVID ini kan banyak perceraian, mungkin tadi sudah dijabarkan alasan-alasannya. Ada beberapa hal. Sebenarnya kenapa sih ngebuat ibu rumah tangga itu sering merasa dirinya karena dia bekerja, mungkin ya Bu ya, Pak, karena istri seorang pekerja atau istri lebih dari suami. Mungkin kan tadi Ibu Vera udah menyinggung tentang hal sepadan. Kadang gini,
si A suami S1, si B istri S1, tapi jabatan tinggian si B, gaji tinggian si B. Itu kalau menurut Bapak Pendeta Eko, menurut Ibu Gembala, menurut Ibu Vera, itu seperti apa? Boleh dari siapa dulu? Boleh, saya dulu. Boleh dilihat, saya punya video. Yang keberapa tuh? Yang kedua. Tentang apa Bu? Tentang apa ya? Dimensi roh. Dimensi roh sesi 2 Ya, ya. sesi 2. Nah, itu kita bisa lihat di sana. Tulisannya siapakah perempuan, judulnya itu. Oh, Siapakah iya. perempuan? Iya. Nah, perempuan itu dijadikan penolong oleh Allah Bapa di sorga. Iya betul. Ya. Betul. Jadi jangan sampai Allah punya rencana dikalahkan oleh karakter istri Iya, begitu. betul. Kalau betul-betul memang dia bilang dikatakan tadi bokap Ekunnya ya, dia cinta ada nggak sih cinta katanya, saya bilang ada pasti ada cinta ya kan. Tapi luntur seperti pelitur nanti kan. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi kayak begitu. Padahal dia penolong suami. Jadi berbahagialah engkau wanita-wanita, itu udah masuk di dalam rencana Allah, dalam jurusan Allah, di dalam relnya Allah. Jangan sombong, nanti diambil lagi sama Tuhan somse nih. Nah, Itu dari segi istri ya. ya. Pak Eko dari segi suami. Dari segi suami Pak. Saya namanya sering konsultasi. Ya. Banyak orang konsultasi. Ya. Ada seorang suami konsultasi dengan saya buat istrinya. Dia bilang dia mau cerai. Ya. Kenapa? Ya istrinya kerja sebagai bagian pembelian, wakil direktur, gitu. Ya jadi dia kepala bagian. Suami juga kepala bagian, cuma kepala bagian gudang. Bisa. Apa yang terjadi, Pak? Nah, terjadi setiap kali kalau mau pulang, suaminya tunggu istri. Istri ya kalau direktur belum beres, dia belum pulang karena yang punya mobil dia. Jadi tungguin istri, ngapa tungguin istri, tiap hari tungguin istri. Terus Pulang bersama-sama. Kalau istri sampai jam 10 malam, dia tunggu. Soalnya jam gudang jam 4 tuh udahan. ya. Jadi dia nungguin aja. Nah, jadi di sini dia bilang dia merasa bukan seorang suami. Ya. Ya, jadi dikendalikan oleh istri. Kalau suaminya punya gaji, mah, di gaji saya, udah pegang aja malu. Nah, suami tidak berasa bahwa dia seorang suami. Kedudukan kalah, keuangan kalah, rumah istri. Yang menang apa? Ketelatnya. Ditonjok istrinya. Nah, akhirnya terjadilah perceraian. Nah, dia menikah lagi dengan seorang perempuan yang di bawah dia. Jadi dia merasa bahwa dia seorang kepala rumah tangga. Dia bina, istrinya turut, ini turut, semua merasa bahwa dia sebagai pemimpin rumah tangga. Kalau sama istri yang itu enggak sebagai kepala rumah tangga, ya sebagai pesuruh aja dia. Nah, jadi inilah yang menyebabkan juga salah satu faktor bukan tradisi, bukan adat istiadat, bukan kuasa gelap, keadaan. Iya, saya sangat. Saya mau tutup nih. Saya tambahin dulu ya, kalau belum ditutup. Ya kan. Tunggu jangan ditutup. Seru Bapak Ibu diskusi tentang. Jadi begini, emang kateksasi itu pentingnya di sini, ya. Tanggung jawab sebagai istri. Tadi Ibu Pendeta Vera udah bilang bahwa istri itu penolong. Tapi kenyataannya istri itu bukan penolong, perongrong, penipu, bahkan pembohong. Nah, itu yang menyebabkan rumah tangga hancur. Biasanya itu ditunggangi oleh roh Isabel. Roh Isabel itu adalah roh yang pengaruhnya luar biasa terhadap istri-istri. Kenapa? Istri powerful, istri egois, istri punya keras hati, terus istri itu dominan. Nah, rumah tangga yang istrinya lebih dominan, biasanya rumah tangganya agak berantakan. Dan suaminya seperti, ya deh terserah mama aja, mau ngapa-ngapain, terserah mama aja. Dia tidak bisa ambil keputusan, karena istrinya lebih dominan. Oleh sebab itu, istri-istri yang dominan, itu dipengaruhi oleh roh Isabel.
Nah, betul kata Bu Vera, saat pernikahan, saat kateksasi, itu harus diputuskan. Semua roh-roh ikatan rohani dari keturunan, dari nenek moyang, dari roh Isabel. Karena pengikat begitu yang bisa lihat cuma orang-orang yang hidup di dalam roh saja. Betul. Bukan semua. Jadi hamba Tuhan yang kurang percaya dengan dimensi roh, dengan yang seperti itu, ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Itu kan pilihan. Tapi hamba-hamba Tuhan yang mengerti, setelah kateksasi kita ada pemutusan. Ada pemutusan, ada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan mereka, dan di dalam rumah tangga itu Yesus yang berkuasa. Seperti itu. Tutup ya. Ya. Belum, kan saya moderator. Ya saya Belum ditutup, silakan Ibu. Kalau dengar Pak Eko, kita jadi teller juga gitu loh. Sekarang gini ya, berarti kan pria itu mempunyai harga diri. Betul. Ya, harga diri yang wah oke banget gitu. Nomor ya. satu itu. Nomor satu ya kan. Tapi belajar coba. Baca firman, hargai Yesus di kayu salib di sana ya. Harga diri kita udah disalib di kayu salib sama Tuhan gitu loh. Jangan terlalu lebay lah. Begitu satu ya. Yang kedua tutupnya nih. Ya. Dan itu diajar si istri itu supaya menjadi seperti Kristus. Supaya nggak bercerai. Nah di sana kita lihat bahwa saya nih ya dahulunya mantra. Ya kita berdua ya Pak, jangan banyak-banyak orang lagi ya, berapa puluh orang. Mantra begitu. Kita nggak ngerti firman Tuhan, tapi dididik oleh Roh Kudus, baca firman. Saya sampai bisa 8 jam satu hari baca firman. Bagaimana itu? Kepercayaan mengenai tayu, tadi tradisi, ya kan? Lalu ada apalagi ada penunggu rumah lah, macam-macam lah semua. Bagaimana dikeluarkannya? Bagaimana? Ini firman Tuhan dibaca itu dirinsok sama firman Tuhan, hilang semuanya. Jadi kita lihat di sini, percayalah kalau ada istri yang seperti itu atau suami seperti itu, kita didik dan minta sama Tuhan Roh Kudus, Bapa di sorga tolong supaya dari mantra kepada firman, dari keegoan menjadi lemah lembut bersama, iya kan itu. Jadi ini main alam roh semua, dimensi roh semua gitu loh. Kalau tanya saya tuh sama bokap Eko nih, pasti kita ngomongnya dimensi roh, cuman ini komedian, jadi tuh seneng deh. Kalau piknik nggak ada Pak bokap nih, enak. Nggak seru ya. Berarti boleh dong nanti Bu, Desember kalau sudah kita bikin KKR seperti tiap tahunnya Bapak Ibu, kita dari Betani Sunter selalu bikin tiap tahun KKR besar-besaran di puncak. Itu banyak yang datang ya Bu. Boleh nih Bapak Pendeta Eko dan seru ini. Iya, jadi seru Ibu Pendeta Vera ikut. Saya enggak, saya mah di buntutnya aja ini. Komediannya ini. Kalau saya seriosa orangnya. Kalau ini dangdut gitu loh. Saudara yang menonton channel kita bertiga ini adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Kenapa? Bu Vera suaminya meninggal, jadi dia single parent. Pak Eko istrinya meninggal, single parent, dan saya juga suami saya meninggal. Tapi kita tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin. Jadi hanya maut yang bisa memisahkan pasangan kita. Seperti itu. Dahsyat. Jadi saudara yang sekarang lagi berpikir untuk mau cerai, saudara sudah menentang rencana Tuhan. Jadi hati-hati. Baru rumah tangga 5 tahun, baru rumah tangga 25 tahun udah pengennya cerai atau selingkuh. Saudara hati-hati. Ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena pernikahan saudara bukan janji sama pasangannya aja, tapi saudara sudah berjanji sama Tuhan. Sementara pernikahan itu adalah rencana Tuhan. Jadi saudara akan menggagalkan rencana Tuhan. Dengan kata lain, saudara sedang melawan Tuhan. Setelah saudara melawan Tuhan, Tuhan tidak berkenan lagi di hadapan saudara. Amin. Jadi saudara hati-hati. Gagalkan perceraian itu, waduh. Lebih bagus menggagalkan ya. Lebih bagus menggagalkan daripada saudara berpikir ingin bercerai. Berpikir aja kalau bisa, jangan sekali-kali terpikir seperti itu. Atau dikit-dikit rumah tangga, udah gue mau cerai aja deh. Nah,
Yang bercerai bukan hanya orangnya, tapi rezekinya juga bercerai. Di sini rumah tangga sering sekali rumah tanggaan sekarang. Kalau dikit-dikit ribut sama istrinya atau sama suaminya, gue mau cerai aja, merasa ini lebih hebat, si istri lebih hebat, si suami lebih hebat juga, gue mau ceraiin aja istri gue. Nah, itu perceraian itu tidak bisa buat kata-kata tiap hari jadi doa. Kalau kita ngomong itu kita jadi doa. Sama aja kita menyumpahi diri sendiri untuk bercerai. Padahal perceraian itu kekejian di mata Tuhan. Seperti itu. Bu, kalau sudah bercerai kan pasti mau nyari lagi kan? Kenapa di luar negeri, saya tidak sebutkan namanya, ada satu wanita 7 kali bercerai, uang banyak, artis ya kan, semuanya oke gitu, kok masih bercerai? Dia mau cari yang seperti dirinya, nggak bisa lah. Ya itu Nggak bisa. Isabel masuk di sini. Ya, jadi saya minta sekarang ini kesian satunya. Ayo, ayo kasih komentar. Enggak, tadi sangat jelas. Kalau boleh bro, arahkan ke Pak Pendeta Eko untuk membela suami-suami sedikit. Supaya agak ada pembelanya kita sebagai suami nih. Tadi udah disinggung deh suami artinya, jadi kita agak sedikit ini bro, diskriminasi kayaknya nih. Baik Bapak Ibu, ini tadi saya cuma menekankan aja bahwa perceraian itu tidak boleh Bapak Ibu. Apapun alasannya tidak boleh. Iya. Gitu. Tadi dari Ibu Pendeta sudah menjelaskan dan tadi paparan dari Pak Eko dan Ibu Vera sangat baik. Perlu ditambahkan Satu lagi, kuncinya terjadi perceraian, kuncinya ada di istri. Istrinya kurang sabar, kurang berdoa, kurang bersyukur. Biasanya kalau rumah tangga itu bisa langgeng, itu kuncinya ada di istri. Ya, di kaum wanita yang sebagai penolong. Kalau saudara dan saya tahu bahwa istri itu penolong, saudara harus tolong. Suami saudara selingkuh, saudara yang tolong, bukan orang lain. Oleh sebab itu saudara harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk Tuhan tolong suaminya kembali lagi seperti itu. Oke, ibu-ibu jangan ragu ya, jangan ragu. Ya. istri-istri jangan ragu. Ya. Dia bisa menyelamatkan keluarga, istri yang taat, istri yang setia, istri yang menantikan itu ada. Ayo ngomong satu-satu kata. Ayo Pak Eko, Satu kata. suami seperti apa harusnya Pak? Kalau istri kan tadi penolong, suami harus seperti apa Pak? Kalau menurut iman Kristen? Terima kasih aja. Tadi saya bilang suami semua uang adalah milik. Ya udah, suami kalau kemana-mana pegang goceng. Kalau dia kalau ke mall, mah bayar mah. Iya benar. Suami paling takut sama istri apanya? Apanya? Telunjuknya. Bila telunjuk tas yang 5 juta, nih, rusak lah suami. Ya bapak ya, telunjuknya istri paling takut. Dia pegang ini, Pak yang ini boleh nggak? Tas, Pak yang ini sepatu berapa tuh? 4 juta. Aduh, berapa 4 juta? Itu bisa pakai 40 tahun nih. Ya paling takut dengan telunjuk lah. Udah, saya cuma bisa sekali sedikit. Tadi saya katakan dinamika, logika, hukumnya berlaku sendiri-sendiri dalam rumah tangga. Nggak bisa kita satu persatu. Orang percaya Tuhan juga nggak sama percaya. Jadi disinilah kita serahkan pada rumah tangga masing-masing di dalam Yesus. Maka kalau suami cinta Yesus, harus sayang istri. Iya. Kalau istri cinta Yesus, pasti sayang suami. Iya. Gitulah. Jadi kalau dua-duanya udah bertengkar ribut terus, gimana? Berkat juga nggak turun. Teori Pak. Amin. Teori. Emang teori. Teori harus menjadi bukti. Kalau suami sayang istri, bagaimana sayangnya dong? Kalau kita bilang lagi supaya saat gimana? Kan dinamikanya lah. Masalahnya suaminya tuh sayangnya sama perempuan kuntilanak nih Pak, gimana nih? Ah itu pelajaran. Karena suami takut bahwa istri cuma telunjuknya doang. Dia telunjuk apa? Dia, Pak, ini mobil bagus ya Pak. Ganti mobil. Berarti berkuasa tunjuk istri ya Pak ya? Makanya saya di dalam dimensi loh. Tangkap dalam Yesus, tunjuk gitu. Jadi telunjuk istri punya kuasa untuk memerintah Bapak Ibu ya. Itu yang suami paling takut. Kita harus patahkan itu. Yang suami takutin ya teman-teman Iya. istri. Mah makan dari restoran ini ya mah. Enggak kok, saya mau yang gitu. Tuh. Nah iya. Mau nggak mau ngikut kita suami. Iya deh.
Depend on you. Ya, Tapi yang jelas- akunyi. Yang jelas saling pengertian ya, itu tahu. supaya rumah tangga tetap Ya, kalau mau kita bicara soal rumah tangga, perumahan melaki jangan disatuin. Ya bela jenisnya, kita bela jenisnya. Ini 3, ini 2. Susah. Satu orang satu bicara soal rumah tangga, dia. Yuk sambung bak suami sama istri. Kita biar 3 kalah ya Pak Pendeta ya. Itulah hebatnya istri. Ada lagi? Saya mau nambahin sedikit Bu, Ya. mengenai ini. Bu tuh ada yang namanya komitmen ya Bu dalam pernikahannya. Ya. Jadi ketika terjadi konflik terjadi, itu mungkin harus buru-buru kembali ke awal komitmennya. Teori. Betul Pak. Betul Pak. Ibu Vera. Betul Pak. Karena Seru Bapak Ibu. betul Bapak Ibu itu teori, tetapi kembali lagi pada waktu Bapak Ibu diberkati ya Bu. Karena saya punya kesaksian, waktu Bapak saya ribut sama mama saya, selalu diingat mama saya itu ketika dia berjanji, baik susah, baik senang, baik hidup, baik duka maupun senang, itu tetap harus jadi satu. Itu yang membuat saya jadi menarik bahwa sesungguhnya kalau pernikahan itu terus diingat dengan firman Tuhan Pak Bu, ini buat saya sih pengalaman saya ini jadi satu gambaran bahwa sesungguhnya memang firman itu yang mempersatukan kita. Ya. Jadi silakan ada yang mau ditambahin, itu saya tambahin sedikit sih. Jadi yang pertama bahwa pernikahan perceraian itu tidak boleh. Yang kedua adalah kalau Ya, saya bilang suami jangan dikecewain. Istri jangan kecewain suami. Kalau suami kecewa, dia kecewa. Nah, bisa ingat ibu-ibu itu kunci. Kalau suami kecewa, dia kecewa. Dengar itu istri-istri. Itu buat kita saat pemisahan didukung. Terima kasih Pak. Ya di dalam persetujuan doa ada kejadian. Saya ada di sana. HP-nya bunyi. Suami baru mulai bertobat. Iya. Pulang-pulang. Lu bagaimana sih nggak tahu diri dimatiin. Marahin oleh istri. Udah. Gua ke persetujuan doa dimarahin. Saya pergi dah ke diskotik. Diskotik dia minum. Pecah itu dia punya bir. Gak apa-apa Pak. Saya gantiin yang baru. Maka ini tuh jadi masalah, pecah 1, 2. Beda. Di gereja ngomelin, di situ diwain. Gua kerja lagi, gua diskotik aja kalau gitu. Kecewa. Itu lagi Bu. Kalau suami dikecewain, dia kecewa. Itulah jadinya. Bukan kecoa ya Pak ya. Kecoa tuh kecewa. Kecoa. Tuh. Istri bisa balikin kalau dia kecewa jadiin kecoa jadinya. Bahaya Pak, lebih bahaya. Jadi kecoa bisa dia lari. Kecoa lain banyak kok. Sarang kecoa di mana-mana. Bisa lah. Luar biasa sukacita meskipun kondisi Covid ya Bapak Ibu semuanya. Kita di sini para hamba-hamba Tuhan Betani Jakarta sangat bersukacita kita membahas satu kalimat, bisa kita bercanda-canda bersukacita. Kita tidak takut keadaan di luar Covid seperti apa, kita tidak begitu mempersoalkan, tapi ingat di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Amin. Tapi pesan saya, Ya, kalau kayak Covid begini lebih baik diam di rumah betul. daripada diam di rumah sakit. Apalagi diam di rumah duka. Lebih baik diam di rumah. Lebih bahaya lah gitu. Iya betul, Iya betul, kan? betul, betul. Ikutin protokol, beres. Iya. Iya, betul. Kalau pernikahan nggak bisa ikutin protokol, Iya. ikutin juga diam di rumah. Iya. Tambah anak. Sambil nonton Serba channel salah. Betani ya. Iya betul. Iya itu aja. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan dari Udah. Bapak Ibu Jadi Pendeta? lebih panjang lagi nanti. Satu yang harus diingat, lain kali kita kalau bahas pernikahan jangan ajak Wanita. wanita. Dia telunjuk aja udah. Dia tunjuk selesai. Tuh udah tuh sutradaranya tuh. Tapi dikasih kode kalau masih terus aja. Lihat aja mukanya udah kayak meracun. Oke Bapak Ibu, jadi intinya yang saya ambil di sini, kesimpulannya, istri adalah tiang di dalam bangunan suatu rumah, dan suami adalah atapnya. Pada saat seorang istri goyah,
saya yakin rumah tangga itu akan hancur. Tetapi pada saat suami yang goyah, istri tetap berdiri kokoh, bangunan di dalam rumah tangga itu tidak akan hancur. Kita ibaratkan istri adalah tiang dan fondasi dalam suatu bangunan, dan suami adalah atapnya. Atap hancur, tiang tetap kokoh. Kita percaya atap itu akan menjadi kokoh kembali. Tetapi kalau tiangnya hancur, rumah tersebut akan hancur. Seperti itu kira-kira kesimpulannya. Makanya penolong. Melong-melong. Seperti itu. Baik, itu aja. Baik Bapak Ibu, jangan lupa, sangat menarik diskusi hari ini. Bapak Ibu silakan mengisi kolom komentar. Ini sangat menarik Bapak Ibu, karena topik kita belum selesai, baru beberapa pertanyaan. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu inginkan topik-topik ini berlanjut dan dijawab langsung seperti ini, Bapak Ibu perbanyak kolom komentar diisi, dikirim. Bapak Ibu perbanyak untuk video ini, perbanyak semua pertanyaan-pertanyaan agar para pendeta-pendeta Betani Jakarta duduk lagi di sini, kita akan menjawab semua komentar dan persoalan Bapak Ibu. Seperti itu. Amin. Amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mau, Iya, bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani, baik itu konseling, didoakan rumahnya, atau juga ingin bercerita atau bersaksi bahwa wah lewat pelayanan Betani Jakarta saya diberkati, silakan Bapak Ibu bisa menulis di kolom komentar. Juga kami menulis juga ada line telepon, nomor di depan layar Bapak Ibu, silakan hubungin tim kami akan merespon cepat. 24 jam Bapak Ibu bisa menceritakan apapun, karena COVID ini membatasi kita untuk bertemu langsung, tetapi lewat media kita bisa begitu dekat. Silakan Bapak Ibu. ya. Dan jangan lupa setelah COVID ini selesai, Bapak Ibu boleh berkunjung ke Gereja Betani Sunter, yaitu di mana tempat kami beribadah. Bapak Ibu boleh searching di Google Gereja Betani Sunter. Di map sudah ada alamatnya jelas di sana. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang tahu alamatnya, boleh searching di Google Map. Di situ sudah ada locationnya untuk Gereja Betani Sunter. Nanti kalau gereja kita sudah buka, kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Banyak pelajaran-pelajaran berharga di dalam channel Betani Jakarta dan di dalam juga Gereja Betani Sunter di mana kita bernaung. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, pendeta semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelumnya kita tutup dulu di dalam doa, ya Ibu Pendeta Vera yang pimpin dalam doa. Haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau Engkau Roh Kudus, penolong kami, penghibur kami. Memang tidak gampang Tuhan, selama kami melayani puluhan tahun dan tidak pernah terjadi seperti ini. Justru di tengah-tengah kesempitan ada kesempatan. Amin. Bisa jumpa, bisa masuk pengetahuan, bisa tertawa, bisa lucu. Itu bukan karena kami, tapi Engkau buat acara ini Tuhan. Dan selanjutnya ada sesi-sesi selanjutnya 1, 2, 3, 4 Tuhan. Karena rumah tangga itu dinomorsatukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat-jemaat semuanya, Engkau kedangkan tangan, angkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan dalam hatimu atau keluar kata-kata di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati rumah tangga kami. Kami tidak akan bercerai. Karena kami tahu ada si jahat itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dan biarlah Tuhan, kalau ada suami yang mengatakan bahwa semua uang semua uang milik istri, Tuhan Engkau tolong Tuhan, supaya jangan diambil contoh Tuhan, karena tidak baik seperti itu. Dan biarlah Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, bijaksana, supaya sungguh-sungguh Tuhan, suami bukan kelapa diperes Tuhan, bukan, kebersamaan kami semuanya. Terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan di ibu-ibu yang mau bercerai, lagi mau pergi besok bercerai, lagi sudah cerita sama keluarga bercerai, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimenangkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Turunlah atasmu kiranya
berkat yang luar biasa, damai sejahtera kepadamu, dan yang PHK ada jalan keluar Tuhan. Kami terlalu percaya. Dunia katakan 1001 jalan menuju Roma, kami akan tambahkan karena ada Yesus 1002 jalan menuju Tuhan Yesus. Terima kasihlah Tuhan, terima kasih. Kami percaya banyak keluarga boleh dimenangkan, boleh didamaikan, boleh diberkati Tuhan. Anak-anak kami semuanya, Engkau boleh rasakan. Mulai detik ini sebentar ada perasaan yang janggal, aneh, damai sejahtera. Kalau nanti seminggu, 4 hari, sebulan keluar lagi, katakan lagi dalam nama Yesus. Kami tolak semuanya. Terus. Engkau akan lihat bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak pernah bohong. Apa yang Dia katakan Dia akan kerjakan secepatnya dan sempurna. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mendengarkan se-Indonesia sampai seluruh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Kita tutup doa dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa lagi di channel Betani Jakarta. Haleluya, shalom.